Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang ide pokok. Nah, adapun pembahasannya yang pertama yaitu pengertian ide pokok. Yang kedua, fungsi dan ciri-ciri ide pokok. 3. Jenis-jenis ide pokok dalam sebuah paragraf. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu cara menentukan ide pokok. Nah, dalam setiap paragraf, kita pasti akan menemukan yang namanya ide pokok. Apa itu ide pokok? Mari kita simak pengertian dari ide pokok. Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Sebuah paragraf harus memiliki ide pokok dan kalimat penjelas yang berkorelasi atau saling berhubungan. Ya, ide pokok adalah konsep utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Adapun istilah lain untuk menyebut ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi landasan sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf biasanya hanya akan ditemukan satu ide pokok. Letak ide pokok tersebut ada di awal ataupun akhir paragraf. Sekarang kita lanjut ke fungsi dan ciri-ciri ide pokok. Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan mengidentifikasi ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama dari paragraf tersebut. Adapun ciri-ciri ide pokok antara lain memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Jika ada yang masih belum familiar dengan ide pokok, sebenarnya ide pokok memiliki nama lain yang sering disebutkan, seperti gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, masalah utama, tema, topik, dan simpulan. Pada dasarnya, semua istilah di atas sama saja, sehingga jika ditanyakan pengertian gagasan utama, jawabannya sama seperti ide pokok, yaitu inti dari suatu bacaan. Sekarang, kita akan bahas tentang jenis-jenis ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf ini memiliki ciri khas di mana ide pokok akan disampaikan pada awal paragraf. Karenanya, paragraf deduktif mempunyai alur tulisan dari umum ke khusus. Dalam paragraf ini, hal-hal yang menjadi inti pembicaraan telah disampaikan di awal paragraf sebelum menuliskan ide pendukung lainnya. 2. Ada paragraf induktif. Ciri khas dari paragraf induktif adalah ide pokok yang diposisikan di akhir tulisan. Itu sebabnya paragraf induktif memiliki alur penulisan dari khusus ke umum. Pada paragraf ini, awal paragraf membahas hal yang bersifat khusus, kemudian menuliskan ide pokoknya di akhir paragraf. 3. Paragraf campuran. Paragraf ini menjadi gabungan dari ide pokok yang diletakkan di awal dan akhir paragraf. Adapun alur yang dimiliki paragraf campuran adalah dari khusus ke umum dan kembali lagi ke khusus. 4. Paragraf deskriptif. Jenis ini memungkinkan ide pokok untuk diletakkan di semua bagian paragraf. Artinya,
setiap kalimat akan membahas inti dari pembicaraan yang langsung ingin disampaikan oleh penulis. Baik, sekarang kita sampai ke pembahasan terakhir, yaitu cara menentukan ide pokok. Menentukan ide pokok sebuah paragraf merupakan hal yang tidak terlalu sulit. Ketelitian merupakan salah satu hal yang harus kamu miliki untuk dapat menemukan sebuah ide pokok dengan mudah. Nah, untuk memudahkan kamu dalam menentukan ide pokok dari sebuah paragraf, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, membaca dengan seksama. Mungkin ini adalah cara yang paling sederhana. Kamu hanya perlu waktu dan sedikit konsentrasi untuk melakukannya. Dengan cara ini, maka kamu sudah dapat menentukan mana yang dapat disebut ide pokok atau yang termasuk kalimat penjelas. Yang kedua, pisahkan kalimat utama dari kalimat khusus. Kalimat utama biasanya akan diikuti atau didahului oleh kalimat khusus. Untuk dapat mengenali sebuah kalimat khusus, kamu dapat memperhatikan salah satu cirinya, yaitu sebuah kalimat yang berisi contoh, bukti, atau rincian khusus. Jika kamu melihat adanya sebuah kalimat dengan ciri tersebut, maka itu adalah kalimat khusus. Setelah itu, pisahkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah ide pokok yang berbentuk kalimat utama. 3. Menyimpulkan sebuah paragraf. Ide pokok dapat menentukan sebuah simpulan dari paragraf. Oleh karena itu, dengan membaca sebuah paragraf dan kemudian menyimpulkannya, maka kamu akan mendapatkan sebuah ide pokok. Itulah 3 cara menentukan ide pokok dengan mudah yang dapat kamu praktekkan. Nah, sekarang mari kita lihat contoh dalam menentukan ide pokok sebuah paragraf. Kita perhatikan paragraf berikut ini. Cara membuat diri bahagia ada banyak dan mudah dilakukan. Kamu bisa mulai dengan hal paling sederhana, yaitu tersenyum. Kemudian carilah udara segar yang membantu membuat rileks otak. Ingatlah bahwa ada banyak orang yang mempedulikanmu, serta yang paling penting, hargai dirimu sendiri secara wajar. Dari paragraf itu, kita bisa menemukan ide pokoknya, yaitu cara bahagia. Nah, ide pokok itu bisa kita temukan di dalam kalimat utamanya yang terletak di awal paragraf, yaitu cara membuat diri bahagia ada banyak dan mudah dilakukan. Karena terletak di awal paragraf, maka paragraf ini termasuk paragraf deduktif. Untuk kalimat penjelasnya bisa kamu lihat dari kalimat nomor 2 sampai kalimat keempat, yaitu kamu bisa mulai dengan hal paling sederhana, yaitu tersenyum. Kemudian carilah udara segar yang membantu membuat rileks otak. Ingatlah bahwa ada banyak orang yang mempedulikanmu, serta yang paling penting hargai dirimu sendiri secara wajar. Nah, demikianlah pembahasan tentang ide pokok kali ini. Semoga dengan menonton video ini, kalian bisa menjelaskan pengertian tentang ide pokok, fungsi dan ciri-ciri ide pokok, jenis-jenis ide pokok, dan tentunya dapat menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.